Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Ibu guru dan para orang tua, perkenalkan terlebih sebagai moderator dalam guru mengajar di Samisano. Kita bersyukur kepada memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, acara ini bisa berlangsung. Baiklah, saya di sini Wiwi Yulianti dari S sebagai moderator. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Sami Sanof dan Aksi yang telah memfasilitasi program Guru Mengajar Nusantara dan juga kepada Bapak Sri Wahono sebagai instruktur kami. Pada pagi hari ini narasumber kita, beliau adalah, saya akan memperkenalkan, beliau adalah Ibu Firna SSMA. Beliau bertugas di instansi SMA Maria Regina Semarang. Dan berikut biografi beliau. Kota kelahiran beliau adalah Surabaya dengan riwayat pendidikan yaitu pada tahun 1992 menempuh pendidikan di Universitas Kristen Petra Surabaya, Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan menjadi dosen di fakultas yang sama. Kemudian tahun 1999 melanjutkan studi S2 di bidang sastra dan studi budaya di Ateneo de Manila University. Tahun 2001 beliau kembali ke Surabaya untuk mengajar di Fakultas Sastra. Kemudian tahun 2015 kembali ke Semarang dan mengajar di SMA Maria Regina sebagai guru bahasa Inggris hingga sampai sekarang. Dan berikut ini adalah prestasi beliau dan beberapa penghargaan yang sudah beliau raih, yaitu beasiswa dari ON 91, hibah penelitian dari Jeunesse Hong Kong tahun 2004. Beliau juga menulis beberapa artikel untuk jurnal dan buku. Dan beliau juga menjadi narasumber nasional maupun internasional tentang teori sastra dan bahasa, studi budaya, dan isu gender. Baiklah para siswa, Bapak Ibu Guru, dan juga para orang tua. Pada hari ini, materi beliau adalah berkaitan dengan kondisi saat ini yang memaksa kita untuk membatasi aktivitas di luar sehingga kita punya waktu lebih untuk melakukan observasi atas seharian kita. Karena oleh sebab itu semakin banyak yang kita amati, maka semakin banyak yang harus kita deskripsikan. Oleh sebab itu kita perlu belajar bagaimana mendeskripsikan sesuatu atau seseorang dengan menggunakan kata sifat. Atau dalam bahasa Inggris kita kenal disebut adjective. Ya baiklah, mari kita simak bersama paparan dari narasumber kita tentang all about adjective kepada Ibu Firna SS MA, kami persilahkan. Terima kasih Bu Yuli. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga siswa-siswi terkasih. Salam semangat, tetap belajar terus meskipun dalam kondisi saat ini. Saya percaya pagi hari ini tidak akan mungkin terjadi tanpa ada dukungan dari Aksi dan Sami Sanof yang menggagas Guru Mengajar untuk Nusantara, sebuah program yang luar biasa yang mengizinkan guru dari pelosok Nusantara boleh berkumpul bersama untuk melayani dalam bentuk pendidikan. Situasi saat ini kiranya tidak menjadi penghalang untuk terus tetap mengajar dengan fasilitas yang ada, untuk tetap menjalankan apa yang menjadi isi hati masing-masing guru, yaitu memberikan yang terbaik
untuk siswa-siswinya. Jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini kepada Aksi dan Samisano dan juga Bapak Sudi Wahono yang telah begitu sabar membimbing kami semua sehingga hari ini kami bisa membagikan sedikit dari apa yang kami miliki. Semoga bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kata sifat, yaitu adjective. Saya akan share. Apakah PPT saya bisa diterima, Bu Yuli? Iya, bisa Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, seperti tadi sudah disinggung oleh Bu Yuli, saya berdinas di SMA Maria Regina Semarang. Saya mengajar, ini adalah tahun kelima saya sebagai guru bahasa Inggris di SMA Maria Regina. Tadi saya sempat singgung bahwa hari ini kita akan belajar tentang kata sifat, yaitu adjective. Sebetulnya kata sifat ini adalah sesuatu yang sudah sering kita pakai sehari-hari di saat kita mendeskripsikan sesuatu. If we want to describe something, itu nggak mungkin kalau cuma bendanya saja. Bisa jadi apa yang kita sampaikan oleh bahasa Inggris di sini, saya akan mencoba untuk membahas manfaat dari kata sifat atau adjective dalam penggunaan bahasa Inggris sehari-hari. First of all, what is an adjective? Apa itu kata sifat? Kata sifat adalah berfungsi untuk memberikan atribusi, word, kata atau frase yang memberikan atribut, yang memberikan makna added to the noun to modify or describe it. Jadi kata sifat ini fungsinya sangat penting. Di saat kita mendeskripsikan, bisa jadi apa yang ada di benak kita belum tentu oleh orang kita. Pilihan very crucial and important description supaya kita pas dan tepat sehingga apa yang kita sampaikan juga bisa diterima dengan baik. Hari ini fokus saya lebih ke kata sifat yang menggambarkan kualitas atau quality karena fungsi kata sifat itu begitu banyak dan sesi kita tidak banyak. Jadi yang saya tekankan hari ini untuk siswa-siswi kelas 11 bahasa Inggris adalah bagaimana menggunakan kata sifat untuk menggambarkan kualitas atau quality of something or someone. So we are trying to describe the nature of a noun. Jadi apa adanya suatu benda atau kata benda tersebut. Contoh misalnya, saya bisa membuat kalimat sederhana misalnya I saw a cat. Saya melihat seekor kucing. Saat ini mungkin yang muncul di benak I saw a cute cat. Kita akan melihat atau merasakan atau memikirkan bentuk kucing atau the nature of a cat which is cute. Tentu saja hari ini langsung menghapus gambaran atau asumsi atau imajinasi kita tentang kucing yang berbeda, ya. Nah, disitulah kekuatan dari kata sifat, di mana kita bisa dengan sangat spesifik mengatakan sesuatu, asalkan pilihan katanya itu tepat. I saw a cute cat. Cute di sini adalah adjective yang memodify atau memberikan makna kepada kata benda cat. Contoh yang lain, I saw a cat. Lagi-lagi kita mungkin belum jelas. Cat yang seperti apa, kucing yang seperti apa. I saw a black and white cat. Di sini kita langsung bisa mengeliminasi gambar-gambar kucing mana yang tidak cocok dengan deskripsi atau kalimat utamanya. I saw a black and white cat. Black and white di sini adalah frase kata benda sebetulnya. Pada dasarnya bentuk ini adalah kata benda. Namun dia bisa berfungsi sebagai kata sifat karena black and white itu membuat terhadap kata benda cat. Adalah seperti satu paket yang
biasa digunakan dalam bahasa Inggris keseharian. Kita jarang mendengar seorang penutur asing, maaf maksud saya penutur asli bahasa Inggris, native speaker, mengatakan white and black. Biasanya bilangnya black and white. Kenapa begitu? Memang sudah begitu dari asalnya. Jadi dalam penggunaan bahasa Inggris, kadang susahnya buat kita yang bukan native speaker atau bukan penutur asli bahasa Inggris, kadang kita tidak bisa melogikakan kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Contoh, nanti kita akan melihat ada banyak bentuk-bentuk perubahan kata sifat yang tidak bisa digrammarkan atau distrukturkan atau dipolakan. Karena penggunaannya memang sudah seperti itu kebiasaan mereka, para penutur aslinya. Contoh seperti black and white. Biasanya yang disebut itu black dulu, baru white. Kita jarang sekali atau dirasa aneh di telinganya orang Amerika atau orang Inggris yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu jika kita mengatakan white and black, ya. Mungkin Bapak Ibu atau adik-adik semua menyadari juga kenapa selama ini kok selalu dengernya black and white, ya. Jadi itu sebabnya seringkali muncul juga ada strip tengah antara kata black and lalu and white, karena itu adalah satu kesatuan atau yang disebut frase kata benda. Nah, ini sedikit fun fact saja. I saw a black and white cat. Di sini yang dimaksud adalah bagaimana kucing yang dideskripsikan itu partly black and partly white in color. Warna atau color itu sebetulnya juga kata benda. Namun dia bisa berfungsi sebagai kata sifat di saat dia ditaruh di depan kata benda. Jadi uniknya dalam bahasa Inggris dan berbeda dengan bahasa Indonesia itu adalah di saat kita mendeskripsikan sesuatu, biasanya kita sebutkan bendanya dulu. Kucing hitam. Kalau dalam bahasa Inggris warnanya dulu, baru bendanya. Black cat. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kata sifat yang fungsinya ditaruh di depan kata benda itu menjelaskan kata benda yang ada di belakangnya. Itu pola penggunaan kata sifat, adjective plus noun. Namun pada kesempatan nanti berikutnya kita juga bisa melihat bagaimana kata sifat itu juga bisa di belakang asalkan subjeknya itu jelas. Dalam hal ini penggunaan subjek pronoun atau noun. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Another fun fact buat Bapak Ibu dan adik-adik semua, ada idiom yang mengatakan it's raining cats and dogs untuk menggambarkan heavy rain or a downpour. Jadi kalau hujannya deras sekali sampai kita kalau ngobrol sampai susah, sampai harus teriak, kadang itu biasanya dalam idiomatic English dikatakan it's raining cats and dogs. Jadi seolah-olah seperti ada banyak kucing dan anjing yang jatuh di atas atap rumah kita dan itu rame. Karena kita tahu bahwa kucing dan anjing ini nggak bisa akur, mereka sering bertengkar. Bertemu satu kucing dan satu anjing aja sudah rame, apalagi kalau ini banyak sekali jatuh di atas rumah kita. Jadi seolah untuk menggambarkan betapa derasnya hujan itu. Nah, ini juga unik, biasanya kita juga mengatakan cats and dogs. Sangat jarang sekali dalam kalimat kita bilang dogs and cats. Mengapa demikian? Memang sudah dari sananya. It's raining cats and dogs. Yang artinya a heavy rain or a downpour. Sorry, I cannot talk to you right now through the phone because it's raining cats and dogs. Jadi misalnya mau telepon nggak bisa. Let's do WhatsApp chat instead. I cannot talk to you right now. It's raining cats and dogs. It's very noisy. I cannot talk to you right now. Jadi aturan pertama adalah kata sifat itu selalu bersama dengan kata benda. Memang fungsinya adalah menggambarkan sesuatu. Dalam penggunaan kalimat, kata sifat itu selalu fungsinya demikian. Jadi apakah dia nanti muncul setelah to be, ataukah di depan kata benda, fungsinya tetap sama. Dia akan kita coba bagaimana kita describe the cat is on the pictures. I have 4 pictures here with different color of cats.
You see how to describe them in a simple way using this rule atau menggunakan rumus yang sederhana, adjective plus noun. Describe the cat. Ya, kita bisa menggunakan beberapa kata sifat seperti beautiful, furry, big, scary, black. Di sini kita melihat bagaimana di saat kita menggunakan kata beautiful, tentu saja apa yang muncul di benak kita sesuatu yang cantik, sesuatu yang bagus dan rupawan. Ya, kata feline here itu adalah sinonim dari kucing. Ya, memang biasanya jarang dipakai, namun dia adalah sinonim atau kata lain dari kucing. Atau bisa juga seseorang yang mempunyai karakter seperti kucing. Dari caranya berjalan, dari bahasa tubuhnya, seperti itu. Jenis-jenis kucing besar seperti lion atau tiger itu juga dalam pendeskripsian juga kadang dipakai kata feline. A beautiful feline, a furry cat, seekor kucing yang berbulu, dibuat double R lalu ditambah Y, kata fur yang semula kata benda berubah menjadi kata sifat untuk menggambarkan cat. A big cat, big, kata sifat big itu menunjukkan bentuk atau maksud saya ukuran, ya, size, menggambarkan kucing. Scary dari kata scare ini juga menjadi kata sifat yang menunjukkan seekor kucing yang menakutkan, scary cat. A black kitten. Nah, kitten itu adalah bagaimana kita mendeskripsikan anak kucing. Jadi di saat kita bilang cat, biasanya yang muncul di benak kita tentu saja bukan kucing yang kecil, tapi kucing yang ukurannya dewasa atau sudah besar. Di saat kita bilang kitten, berarti anak-anak kucing yang kecil. Jadi pilihan kata itu sangat menentukan bagaimana kita menyampaikan informasi yang kita berikan. Dan kata sifat di sini sangat penting sehingga kita bisa tahu dan membedakan mana yang sedang dideskripsikan. Describe the cat. Kali ini kita akan coba melihat menggunakan lebih dari satu kata sifat. Misalnya kata beautiful dan black. Beautiful kata sifat, namun dia konotasinya opini atau memberikan pendapat. Sedangkan black itu sebetulnya kata benda, namun dia bisa berfungsi sebagai kata sifat di saat dia muncul di depan kata benda, seperti black cat. Ia adalah menjadi adjektif yang menggambarkan warna. Biasanya, tips untuk hari ini, yang betul itu secara grammar atau struktur kalimat, pendapat, opini itu paling depan. Jadi setelah kita menambahkan jumlah artikel seperti an, atau two cats, ya, ada 2 ekor kucing, itu kalau kita mau memberikan pendapat kita, apa yang kita pikirkan tentang kucing tersebut, itu kita taruh paling depan sendiri sebelum kita mendeskripsikan menggunakan kata sifat yang sifatnya ukuran, warna. A beautiful animal. I don't like that cat. It's scary. Buat saya, it's beautiful, it's cute. Itu opini. Ya, itu sebabnya ditaruh di paling depan. Jadi, selain tadi penggunaan kata sifat yang cuma satu di depan kata benda, kita juga bisa menggunakan kata sifat lebih dari satu. Sebetulnya rumusnya jauh lebih complicated, lebih kompleks daripada tabel saya. Namun hari ini saya hanya menekankan bagaimana kita meletakkan urutan yang betul penggunaan kata sifat itu dari opini, diikuti oleh ukuran, lalu usianya, lalu warna, bahan, dan pada akhirnya benda yang ingin kita deskripsikan. Kalau ingin tahu lengkapnya, misalnya kita mulai dari opini, ukuran, usianya, bentuknya, ya, sebelum warna,
Lalu asalnya dari mana? Misalnya dibuat dari Amerika, dibuat di Indonesia. Lalu bahannya, lalu tujuannya alat itu untuk apa atau benda itu untuk apa, lalu baru bendanya. Sangat panjang sekali urutannya ya. Namun untuk keseharian biasanya yang kita pakai pun tidak melebihi dari 3 kata sifat. Ya. Jadi tidak lebih dari 3 kata sifat. Bahkan 4 pun sudah cukup complicated. Jadi penggunaan kata sifat ini sangat efektif untuk mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Namun kalau kita memberinya terlalu banyak juga, itu juga bisa membingungkan. Apalagi jika kita pakainya salah. Misalnya urutannya salah. Atau pilihan katanya kurang tepat. Contoh di sini adalah opini selalu paling depan. Cute. Lalu diikuti bentuk small, lalu warna white cat, a cute small white cat. Di sini kita melihat bahwa age and material tidak diisi. Memang tidak apa-apa. Kontrol penggunaan adjektif itu ada di tangan Bapak Ibu dan adik-adik semua. Berapa jumlah kata sifat yang mau dimunculkan di depan kata benda itu terserah kita. Jadi tidak berarti semua kolom, semua deskripsi, semua kata sifat itu harus diisi. Contoh lain misalnya ugly, old, metal, helmet. Ya. Sebuah helm yang terbuat dari bahan metal atau besi yang sudah tua dan sudah tidak bagus lagi, sudah tidak menarik bentuknya. Ya, ugly, old, metal, helmet. Kita awali dengan pendapat dulu, expensive, diamond, ring. Hanya dengan opini, material, lalu bahan, lalu benda yang kita deskripsikan yaitu ring. Kalau kita cuma bilang a ring gitu aja, sebuah cincin. Ada banyak imajinasi di kepala kita, cincin yang dari emas, cincin yang ada matanya hijau, cincin safir, ada cincin polos, ya, ada yang batu aki dan sebagainya. Nah, begitu kita bilang diamond ring, pasti langsung kita membayangkan berlian, cincin, dan biasanya emasnya emas putih, misalnya seperti itu. Dan kita tambahkan mungkin berliannya lebih besar. Mungkin gramnya lebih tebal dan sebagainya. Mungkin desainnya complicated, tidak cuma sekedar satu batu gitu aja, mungkin ada beberapa batu berlian. Jadi dengan menambahkan beberapa kata sifat sebelum kata benda itu sangat membantu kita mendeskripsikan sesuatu. Coronavirus yang sekarang sedang viral, semua membicarakan, semua berdampak. Dangerous microscopic virus. Jadi sebuah virus yang sangat kecil size ya dan berbahaya. Ini ada opini di sana. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita memang mulainya dari belakang ya, Bapak Ibu, adik-adik semua, dari noun dulu lalu baru sifatnya. Jadi virus yang bentuknya kecil dan berbahaya. Tapi dalam bahasa Inggris kita balik, kita mulai dari opini dulu, dangerous microscopic virus. A classic dark wooden desk. Meja kerja terbuat dari kayu yang warnanya gelap dan modelnya atau usianya atau kondisinya itu klasik. Ya. Oke, sekarang kita sampai di checkpoint pertama sebagai bentuk review dari apa yang sudah kita pelajari. Mari kita coba mengidentifikasi, identify the adjective. Saya punya 3 kalimat di sini. Yang pertama, I am not a tech-savvy teacher. Tech-savvy artinya seseorang yang berpengalaman, yang mempunyai banyak informasi, yang bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Bapak Sri Wahono is a tech-savvy instructor for all of us. Nah, di sini kita bisa lihat di mana kata sifatnya. Coba dicari dulu, ya. Lalu kalimat yang kedua, it is hard for us to study online. It is hard for us to study online. Apakah bisa menemukan kata sifatnya yang mana?
Savvy. Savvy. Kalimat yang ketiga, the students long for a conventional class. Long for a conventional class. Di sini kita juga coba cari kata sifatnya yang mana. Fun fact, istilah old school mungkin sudah pernah dengar ya. Bukan berarti sekolah yang kuno, tapi idiomatik ini kalau kita dibilang you are so old school, itu artinya kamu tuh kuno banget, ketinggalan zaman deh, kayak gini aja nggak ngerti gitu ya. Jadi kadang orang merasa ya I'm not really a tech savvy person, I am so old school gitu. Kalimat yang pertama ya benar, kata sifatnya adalah tech savvy. Savvy. Tech savvy. Tech Ini savvy. adalah kata sifat yang memodifikasi or divine additional meaning to a teacher. Kalau saya bilang I am not a teacher, tentu arti kalimat ini totally different. Saya bukan seorang guru. But I want to say that I am not a tech savvy teacher. Berarti saya seorang guru, namun saya bukan guru yang berpengalaman atau punya cukup pengalaman di bidang teknologi. Hal seperti ini yang mungkin muncul dalam benak pikiran kita semua Bapak Ibu guru kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu sebelum ada coronavirus. Bukan begitu? Coronavirus ini satu hal yang positif adalah memaksa kita untuk belajar sesuatu yang baru. Sehingga program seperti ini bisa terjadi karena kita mau belajar dan mencoba hal baru supaya profesi kita masih bisa kita jalankan. Kalimat yang kedua, identify the adjective. It is difficult for us to study online. Di soal yang pertama saya pilih kata hard, namun setelah saya pikirkan saya ingin pakai kata difficult saja. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar bagaimana kata sifat yang suku katanya lebih dari 1 atau 2 itu punya bentukan yang berbeda di saat kita bicara tentang comparison. Ya, it is difficult for us to study online. Kata difficult di sini adalah kata sifat. Perhatikan di sini sepertinya difficult ini kata sifat ini berdiri sendiri, dia tidak ada temannya. Namun sebetulnya dia menjelaskan sesuatu, yaitu modifying study online. Tadi di pola yang pertama kita sudah sepakat kita akan taruh kata sifat itu di depan kata benda kan. Nah di sini saya akan perkenalkan juga pola yang juga sering dipakai, yaitu penggunaan dummy subject atau yang biasa dibilang subjek kosong, pronoun yang tidak ada artinya, yaitu it. It is. It ini tidak merefer ke mana-mana, tidak jelas. Dia menggantikan sesuatu. Namun, it muncul di kalimat ini karena kalimat dalam bahasa Inggris itu harus punya subjek. Subject, listen. Itu sudah kalimat. I sleep itu sudah kalimat dalam bahasa Inggris karena sudah memenuhi syarat dasarnya, yaitu I subject, sleep kata kerja. Namun dalam keseharian tentu saja kita sadari kita kan nggak selalu bikin kalimat pakai kata kerja. Kadang kita ingin mendeskripsikan sesuatu, kadang kita ingin mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, dan itu tidak ada action word-nya. I am sad, I am she is smart. Itu semua adalah kata sifat yang dipakai untuk mendeskripsikan subjek he, she, it, atau yang istilahnya dalam bahasa Inggris disebut pronoun. Jadi di sini kata sifat juga dipakai untuk menggambarkan itu. Difficult karena yang mau digambarkan kata bendanya itu muncul di belakang, studying online. Namun struktur kalimatnya tetap betul, yaitu ada subjek, ada to be, is yang menggantikan kata kerja, lalu diikuti oleh kata sifat. Kalimat yang ketiga, the students long for a conventional class. A conventional class. Kata conventional ini adalah kata sifat yang memodifikasi kelas. A class.
The students long for a class. Kelas yang seperti apa? Kenapa anak-anak sekarang ingin kembali ke sekolah? Mereka merindukan kelas seperti apa? Bukankah sudah ada pembelajaran daring? Rupanya dirasakan tidak bisa memenuhi kerinduan mereka untuk collaboration, bekerja sama dengan teman-teman, have a chance to talk with them, have a chance to take a break, lunch break together, do extra school activities together, study together physically, personal interaction, face-to-face interaction. Itu yang tidak bisa dirasakan atau mungkin hilang dari pembelajaran daring. Sehingga banyak anak yang rindu, ingin kembali. The students long for a conventional class. Ingin kembali ke kelas konvensional, kelas yang tradisional, di mana Bapak Ibu guru berdiri di depan, kita duduk di bangku, di mana kita bisa lihat ke kiri ke kanan dari teman kita, dan bukan sendirian di kamar, di depan laptop, dan melihat wajah teman-teman di Webex atau di Zoom. Ya, sedikit saja. Mungkin kita juga capek dengan online class, namun bukankah kita dulunya 2-3 bulan yang lalu nggak kenal, mungkin nggak tahu apa itu Webex, nggak tahu itu Zoom, jarang pakai Google Classroom, nggak tahu apa itu Kahoot, nggak pernah pakai VLLO untuk edit video, atau Windows Live Movie Maker cuma buat putar film, bukan untuk edit video. Namun kita lihat Bapak Ibu dan juga siswa-siswi yang terkasih mungkin yang harus mengerjakan proyek, tugas-tugas, harus menggunakan apps yang macam-macam. Ini adalah satu yang bisa kita syukuri, bahwa dengan kondisi seperti ini kita menjadi tech savvy. Pembelajaran yang dilakukan, mereka harus mempersiapkan lebih. Mereka harus belajar aplikasi baru, mereka harus mencoba. Dan guru olahraga dalam hal ini sangat, saya rasa, sangat berat tugasnya, karena dia harus bisa membawa lesson plan atau RPP-nya itu di dalam pembelajaran daring, dan itu butuh kreativitas yang luar biasa. Jadi mari kita syukuri kalau guru-guru masih bisa mengajar dari tempat jauh untuk tetap memberikan yang terbaik. Tolong dihargai usaha mereka, persiapan biasa, karena it was not easy for your teacher to prepare an online class. It was not easy for your teachers to prepare an online class. Easy, penggunaan kata sifat. Google Classroom is now popular among students. Google Classroom is now popular among students. Popular, kata sifat. Your PE teachers need to be creative in planning their lessons. Your PE teachers need to be creative in planning their lessons. Creative, kata sifat. Ini adalah contoh bagaimana penggunaan kata sifat yang tidak menempel langsung di kata bendanya. Ya, easy. Easy di sini memberi makna kelas. Prepare online class is not easy. Popular Google Classroom, ya, kata popular mendefinisi atau memodify Google Classroom. Your PE teachers, guru PJOK, need to be creative. Creative PE teachers. Kata creative mendeskripsikan PE teachers. Jadi sekali lagi, rule number 1, jangan lupa penggunaan adjektif itu selalu dekat dengan kata benda. Lalu kita bisa menggunakan subjek, lalu to be, lalu kata benda di belakang. Jadi yang kita deskripsikan subjeknya itu ada di depan. Kenapa? Karena itu adalah rumus dasar dari pembuatan kalimat. Harus ada subjek, harus ada kata kerja atau to be. Nah kalau pakai to be biasanya di belakang ada kata sifat atau kata keterangan. Dan biasanya kita menggunakan dummy subject seperti it is, it was, there is, there are. There are, there were, there is, there was, atau it is, it was. Lalu kata sifat dan diikuti kata kerja to infinitive. Order of adjective, jangan lupa susunannya, ya. Ada banyak sekali artikel atau images yang bisa
kita masuk ke peraturan kedua, comparison and superlative. Saya akan berusaha cepat karena waktunya sudah jam 10. Kata sifat itu membandingkan atau menunjukkan sesuatu itu paling, seperti itu. Itu juga fungsi dari kata sifat. Misalnya kita diminta mendeskripsikan kucing-kucing ini, kita bisa menggunakan kata darker and darkest. Kucing yang ini lebih gelap warnanya daripada kucing yang satu. Kucing ini yang warnanya paling gelap, the darkest. Ukuran, smaller, smallest, bigger, biggest, cuter, cutest. Biasanya kita menggunakan ER di belakang kata sifat, dark, darker, untuk membandingkan dua benda saja dalam satu kalimat. Namun jika kita punya lebih dari dua benda, more than two items, jadi tiga. .com. You're helping people around the world communicate for free. There are 5 participants in the conference. Please announce yourself. Jika kita pakai untuk membandingkan dua benda dalam satu kalimat, berarti kita harus ubah menjadi smaller dan jangan lupa than sebagai pembandingnya. Yours di sini kita karena tidak mau mengulang kata benda kitten lagi. Jadi kalau misalnya di subjek pertama, my black kitten, dan kita mau membandingkan kata benda kedua masih sama, anak kucing juga, kita sebetulnya tidak perlu menyebutkan kitten itu lagi. Jadi cukup yours, ya. Possessive pronouns yang bentuknya lebih sederhana daripada kita mengulangi lagi kata benda tersebut. My black kitten is the smallest. My black kitten is the smallest. The smallest, small, yang paling kecil, smallest. Oke, sekarang kita masuk di checkpoint kedua. How can we make a comparative and superlative sentence using adjective or to mean? What do you mean by adjective? What do you mean by adjective? Di sini mean sebagai verb atau kata kerja. Namun yang muncul di layar saya ini adalah adjective. Mean as adjective, yang artinya being offensive, being nasty, being selfish. Nah, dari kucing-kucing ini mari kita coba bikin kalimat menggunakan kata sifat mean. My cat is meaner than your cat. My cat is meaner than your cat. But his cat is the meanest. But his cat is the meanest. Meanest, yang paling ofensif, yang paling menjengkelkan, the nastiest. Untuk comparison Atau superlatif, the most. She is more talented in music than her sister. Perhatikan kata sifatnya di sini ada talented. Talented. Lebih dari 2 suku kata. More than 2 syllables. Jika kita menggunakan more and than.
Kita tidak bisa menggunakan talented. Talented of all. The most talented of all. Superlatif the most, lalu dibandingkan yang paling di antara semua saudara-saudara. Contoh-contoh kata sifat lain yang di atas dua suku kata dan biasanya menggunakan more beautiful, the most beautiful, more faithful than, the most faithful, courageous, brilliant, cunning, famous, popular, splendid, important, careless. You are more careless than your brother. He is. Jadi rule number 2, Comparison menggunakan ER atau more depending on the syllables. Kalau misalnya suku katanya 1 atau 2, kata sifat itu pendek, kita bisa gunakan ER atau akhiran darker seperti itu contohnya. Smaller. Superlatif kita gunakan akhiran EST atau the most depending on the syllable. Smallest, darkest, atau the most expensive, the most beautiful. Nah, kadang yang bikin susah dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali irregularity. Salah satunya adalah kata sifat. Tidak semua kata sifat itu dengan mudahnya kita bisa berikan ER atau EST atau pakai more atau the most. Contoh yang paling sering dipakai adalah kata sifat bad, worse, the worst. The worst student. Kalau kita pakai kata the baddest student, itu sangat tidak umum atau bisa dibilang salah grammar. Dia adalah murid yang paling parah di kelas ini, the worst student. Tapi si A lebih mending lah daripada si B. Student A kata good juga sama untuk pembanding menggunakan better and the best. Contoh lain adalah old, elder, and the eldest. Josephine is the eldest child in the family. Josephine is older than, itu ada salah spelling, older. Josephine is older than Keisha, for example. When can we use interesting and interested? Okay, this is the last rule. Kadang kita bingung, ada kata sifat yang pakai ing, ada kata sifat yang pakai ed. Sebetulnya bedanya apa? Ini ada hubungannya dengan bentuk tenses past simple dan present continuous seperti itu? Bukan. Ini adalah bentuk kata sifat yang artinya di saat kita mau mendeskripsikan sesuatu atau seseorang itu kita menggunakan yang akhirannya ing. Namun jika kita mau membicarakan perasaan kita sendiri, kita menggunakan yang ed. Misalnya, studying English is interesting for me. Studying English is interesting for me. Saya sangat tertarik belajar bahasa Inggris. I am interested in English. I am interested in English. Saya merasa tertarik belajar bahasa Inggris. Jadi arti katanya sama, arti kalimatnya sama. Namun di saat kita menunjukkan our own feeling terhadap sesuatu, itu berarti kita pakai kata sifat yang diakhiri dengan ed. Contoh misalnya, this warthog and Lion King. Kita lihat bagaimana dia lari sangat kencang sekali dikejar oleh seekor singa. Kita bisa coba, what a fascinating chase. What a fascinating chase. Ini kejar-kejaran yang sangat seru. Ya. Fascinating. Fascinating karena dia mendeskripsikan
the chase, bukan someone's feeling. Namun jika saya mau bilang bahwa aduh, ini membuat saya jadi seru banget lihatnya. Jadi perasaan itu ada dalam hati saya. I am fascinated to see the chase. I am fascinated to see the chase. Fascinating, fascinated. Beberapa contoh yang lain misalnya thrilled, thrilling, excited, exciting. The game is exciting for me. I am excited because of the game. The movie is thrilling. I am thrilled when I saw the movie. Oke, kita coba caption this. Kita bisa katakan, kita bisa gunakan kata sifat embarrassed, embarrassing. The Lion King was embarrassed because he failed to capture the warthog. It was an embarrassing chase for the Lion King. Oke, kita masuk di checkpoint 3. Good things that men don't find attractive in women. Oke, dari tadi kita bicara tentang binatang, mendeskripsikan. Mari kita coba menggunakan deskripsi kata sifat untuk seseorang. What comes in your mind when you see this picture? Look at the hair. Tidak terlalu menarik buat lawan jenis kita. Jadi kaum hawa, ada satu tips. Voluminous hair is not attractive for men. Surprisingly, voluminous hair is not interesting for men. Men are not interested in women with voluminous hair. Voluminous hair. Interesting, interested. The second thing that makes men feel not attracted to women. Looking dirty or smelling bad is a huge turn off. It is annoying for a man to see his woman appear looking like disorganized garbage or smell like rotten food. It may sound exaggerating, but men are easily annoyed with personal hygiene. Perhatikan kata sifat yang saya pakai, ada yang bentuknya ing, ed, woman. Appear like disorganized garbage or smell like water. Men are easily annoyed with personal hygiene. When we talk about or describing men's feeling annoyed, but for something that he feels annoying, it may sound exaggerating, bukan exaggerated, exaggerating, membesar-besarkan, but men are easily annoyed with personal hygiene. Okay, last reminders, adjectives define noun, kata sifat, menjelaskan kata benda. Nouns can be defined or modified by more than one adjective. Kata benda bisa dideskripsikan dengan menggunakan lebih dari satu kata sifat, namun pastikan mereka ada dalam urutan yang benar. Dan jangan lupa, jangan sampai tertukar, ya. Sifat yang diakhiri dengan ing itu mendeskripsikan things, itu aja paling gampang ingatnya ya. Some interesting, ing, something is interesting.
I am interested in something. I am interested. The lecture is boring. I felt very bored. Oke, ada pertanyaan? Saya kembalikan ke Bu Yuli sambil saya coba, kalau bisa saya akan putarkan satu video klip pendek kalau memungkinkan. Oh ya, silakan Bu. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Apakah gambarnya bisa diterima, Bu? Bisa. Bu Yuli? Ya, tampil untuk gambarnya. Untuk suaranya belum masuk, Bu. Cuma suaranya nggak muncul ya? Oh begitu. Oh memang anu ya Bu ya. Tidak ada suara ya. Oke, ya nggak apa-apa sudah. Iya. Jadi ini adalah satu video klip yang saya temukan bagaimana seseorang bernama Gene Snyder yang meninggalkan pekerjaannya, a well-paid job in the financial industry untuk mewujudkan mimpinya yang sudah lama, pursue his lifelong dream. Dia membeli 400 hektar land in South African wilderness only to provide sanctuary for a lifelong home for animals and different kinds of wild animal species. Giraffes, zebras, hyenas, and monkeys. They in a place named Look how cute they are. But this place is not open. This place for they don't breed the animals, they live naturally, and they don't sell, they don't trade them. They don't make money from tourism. Hakuna Mitaka is reliant on generous donations. Reliant, adjective. Generous, adjective. Amazing, ya. Special bond. Oke, Bu Yuli, dari saya itu saja. Iya Bu. Ada pertanyaan ya sepertinya ya. Iya. Terima kasih kepada Ibu Firna, sungguh paparan yang sangat menarik sekali ya Bu ya, dari
para partisipan ini juga ada beberapa yang sudah banyak pertanyaan. Ya, ini Ibu ada pertanyaan dari Ibu Eka Paresi. Ini tentang materi adjective clause. Bagaimana cara membedakan apakah soal ini diberikan relative pronouns atau tidak? Iya, memang seperti tadi di awal saya katakan penggunaan adjektif itu kan sangat luas sekali. Jadi pembahasan adjektif itu sebetulnya tidak cuma yang saya sajikan pagi hari ini. Ada banyak sekali, misalnya adjektif itu fungsinya sebagai quantifier. Hari ini saya lebih ke quality, ya. Ya betul. Kalau kita melangkah lebih jauh penggunaan adjektif, ini kan masih dasarnya bagaimana adjektif itu memodify kata benda. Pada akhirnya fungsi adjektif itu juga bisa memodifikasi seluruh kalimat, itu yang disebut adjective clause. Jadi di saat kalimat itu butuh modifier antara subjek dan kata kerja, nah di situ jadi istilahnya seperti induk kalimat, dia itu anak kalimatnya, seperti itu. Misalnya contoh kalimat some plants, ya, kita bicara tentang tanaman. Some plants that live in cool soil add to their diet by feeding on insects. Saya coba ketik di chat. Some plants. Oke, lalu adjective clause-nya yang saya cetak tebal ya. That live. Ya maaf Ibu Firna, untuk tampilannya masih di video tadi, bisa di ya masih di akhir video tadi. Saya stop ya. Sudah saya matikan Bu? Ya, sudah terclose. Apakah masih muncul videonya? Tidak, sudah terclose Bu. Oh ya, oke. Okay, some plants that live in poor soil add to their diet by feeding on insects. Ketik contoh kalimatnya di chat box. Ya, mungkin bisa ditampilkan dulu Bu, mohon maaf. Bisa ditampilkan dulu untuk yang diketik. Oh, saya tampilkan di chat box-nya Bu. Gimana? Oh, di chat box. Oh iya, mungkin bisa di Microsoft Word-nya Ibu saja. Mungkin Bu. Oh ya, oke. Bentar ya. Apakah saya bisa dapat screenshot lagi Bu? Iya Bu. Dokumen saya, Microsoft Word saya udah muncul Bu? Belum ini Bu. Belum ya? Ya, ini masih. Bisa saya dibantu screen share lagi Bu? Oh begitu, switch presenter ya Bu. Karena tadi setelah video sudah saya stop screen share-nya. Iya maaf Bu. Maaf. Saya kira masih di tempat Ibu. Iya. Iya. Oke. Ya. Sudah muncul ya Bu? Belum Bu. Oh ya sudah. Ya, saya ulang pertanyaannya dulu ya Bu ya.
Ini pertanyaan dari Ibu Eka Paresi tentang materi adjective clause. Bagaimana cara membedakan apakah soal ini diberikan relative pronoun atau tidak? Ya, monggo Ibu Firna. Ya, jadi memang hari ini saya tidak membahas sampai adjective clause, namun sifatnya tetap sama. Jadi tadi kan kita punya pola dasar kata benda itu dideskripsikan oleh kata sifat. Nah, kalau kita menggunakan adjective clause atau klausa kata sifat, dia juga fungsinya sama. Ini adalah adjective clause. Adjective clause ini memodify atau menjelaskan some plans. Itu sebabnya dia muncul di kalimat tunggal yang some plants add to their diet by feeding on insects. Jadi sebetulnya kalimatnya itu cuma ini, subjek diikuti kata kerja dan objek atau keterangannya di belakang. Nah, namun karena kita mau menggunakan adjective clause, kita selipkan adjective clause-nya ini yang bentuknya saya ketik dalam huruf besar semua. Ini sebagai adjective clause yang menjelaskan plan. Jadi sebetulnya fungsinya atau strukturnya ya itu menjelaskan kata benda, dia harus dekat di situ. Di sini dia menjelaskan some plants, makanya dia harus nempel that live in Purso, itu langsung ikut setelah kata some plants atau setelah subjek. Karena fungsi kata sifat itu kan menjelaskan kata benda. Itu sebabnya dia harus dekat dengan kata benda yang dia modify atau dia describe. Begitu Ibu. Iya, Ibu Eka Paresi. Kan untuk para Partisipan mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ke Bu Firna. Silakan Bu Erlawati kalau ada pertanyaan. Bisa dihidupkan speakernya untuk Bu Erlawati dan semuanya. Ya, ini untuk pertanyaan yang kedua Ibu dari Ibu Aan. Beliau menanyakan tentang kapan penggunaan kata sikap yang menggunakan ing dan kapan dia menggunakan yang ed, itu Ibu. Kata sifat yang ing sama ed tadi ya? Iya, ini. Ya, jadi sebetulnya kapan menggunakannya itu kontrolnya lebih ke kita. Di saat kita mau mendeskripsikan sesuatu, something, itu sebaiknya kita secara grammar yang betul itu pakai yang kata sifat dengan akhiran ing. Jadi kalau kita mau bicara tentang sesuatu yang sifatnya perasaan saya saat ini, nah itu kita menggunakan kata sifat dengan akhiran id. Seperti contoh saya tadi, saya merasa bosan. I am bored atau I feel bored. Jangan bilang I am boring karena nanti artinya saya membosankan. Kenapa? Karena boring itu sebetulnya mendeskripsikan sesuatu, bukan perasaan seseorang. Kalau misalnya Tetapi di saat saya bilang saya merasa, I am interested in him. I feel bored because of this situation, being at home, learning online. I miss my friends at school. I am bored. Contoh lain misalnya annoyed, merasa terganggu because of bad hygiene. Bad hygiene is annoying
for men, karena kata annoying itu memodify atau mendeskripsikan bad hygiene, bukan perasaan seseorang. Kalau kalimat yang pertama tadi, men are annoyed, men can be annoyed because of bad hygiene. Itu karena subjek atau kata benda yang kita definisikan dengan kata kalau nah itu berarti dia tuh seperti seolah dia something kayak tadi, he is boring, he makes me feel bored about him, seperti itu. Berarti bisa kita katakan, Kira-kira cukup jelas? ya berarti bisa kita katakan kalau ed itu bisa kita berikan ketika menggambarkan suatu perasaan, kemudian kalau yang ing digunakan untuk menggambarkan benda atau objek, begitu ya Bu, pada Ya, kata kerja betul, sikap ini ya. betul. Ya, 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 betul Ibu. ya. Ya. Begitu Ibu Aan ya. Oh ya, ini sangat kreatif sekali. Terima kasih dari Ibu Aan. Terima kasih Bu Firna, sangat jelas sekali untuk penjelasannya. Begitu boleh sampaikan Ibu. Silakan Ya, untuk terima kasih sama-sama. pertanyaan ya, atau mungkin semuanya sudah sangat jelas ya Ibu ya. Ini sudah chatnya sudah terbacakan semua, kemudian dari partisipan juga sepertinya sudah cukup. Kemudian dari waktunya, oh ya sudah lebih dari jadwalnya Ibu. Dari Ya. Ibu Firna mungkin sebelum kita menutup room kita ini, mungkin ada tambahan dari Ibu Firna sebelum saya simpulkan dari paparan Ibu tadi. Sementara tidak ada, saya mengucapkan terima kasih saja buat kesempatannya. Saya bisa sharing hal yang sederhana, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan juga siswa-siswi dimanapun berada. Tetap semangat. Iya Ibu. Iya, terima kasih sekali. Ini saya ucapkan kepada Ibu Firna SSMA sebagai narasumber kita, sangat menginspirasi sekali dan sangat memberikan suatu pencerahan. Karena yang kita lihat bahasa Inggris itu kan bukan bahasa keseharian kita, jadi kadangkala memang sangat sulit bagi kita untuk menerapkannya. Tapi dari penjelasan Ibu tadi, sedikit ada pencerahan dari macam-macam kata sifat yang seharusnya memang sangat kita butuhkan sekali untuk di keseharian kita. Ya, baiklah, ini untuk anak-anak semuanya, Bapak Ibu juga para orang tua, sangat menarik sekali ya presentasi yang disampaikan oleh Ibu Firna. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari yang disampaikan oleh beliau Ibu Firna tadi tentang manfaat kata sifat atau adjektif. Tadi berfungsi untuk memberikan makna atau menjelaskan atau menggambarkan tentang sesuatu ataupun seseorang atau suatu benda agar penjelasan kita bisa diterima oleh seseorang sebagaimana yang kita maksud atau yang sebagaimana yang ada dalam pikiran kita. Nah, kemudian penggunaan dalam bahasa Indonesia untuk adjektif itu penyusunannya adalah dari noun, kemudian kata sikap, tapi kalau di penggunaan di bahasa Inggris itu dibalik dari sikap, kemudian baru noun. Ya, kemudian contoh dari kata sifat yang kita kenal diantaranya ada beautiful, ada furry, ada big, scary, black, dan lain-lain. Sangat banyak sekali. Kemudian untuk penggunaan kedua, bab 3 sampai 4 sebagaimana yang bisa digunakan untuk menjelaskan tentang sesuatu. Ya, dan tadi juga sudah ada tabel dari Ibu Firna yang membuat kita lebih jelas untuk mengenal yang namanya adjektif atau kata sikap. Ya, anak-anak semuanya, berikut Bapak Ibu, saya kira untuk
paparan kita atau video conference kita hari ini. Cukup sampai di sini. Mohon maaf untuk semua kekurangan kita. Terima kasih kembali kepada narasumber, berikut juga kepada Sami Sanov, Aksi, dan juga kepada Bapak Sri Wahono. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam acara ini. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada para pejuang medis dan semua yang terkait yang saat ini berada di garis depan untuk berjuang. Kita ikut berpartisipasi dengan stay at home, work from home, dan menjaga kesehatan serta social distancing. Ya, mari kita berjuang bersama untuk mengalahkan virus corona demi Indonesia Jaya. Ya, terima kasih untuk partisipasinya para siswa. Kalian anak-anak yang hebat, berikut juga Bapak Ibu guru dan semua orang tua. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum dan selamat siang.